Udah lanjut lagi, Pak Darwis. Terima kasih, Bu. Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Udah, Pak, kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, dengan Ibu dosen juga mohon izin, saya akan menyampaikan hasil kerja saya, yakni rencana evaluasi yang terdiri dari satu, Bu, jurnal refleksi, yang kedua lembar observasi, yang ketiga penilaian wawancara, yang keempat hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua, sedangkan yang kelima artefak hasil belajar siswa. Yang saya susun sendiri, Bu. Di jurnal refleksi guru, itu ada SD, saya SD 57 terus, Bu. Nah, di kolom pernyataan, jenis kegiatan belajar yang telah berlangsung atau yang dilaksanakan peserta didik, itu ada jawaban nanti. Juga kejadian-kejadian penting selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, hal-hal positif, keberhasilan yang saya telah capai dalam proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang telah berlangsung. Yang keenam, capaian siswa dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan tercapai setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketujuh, hal yang positif yang saya rasakan tentang proses pembelajaran. Yang kedelapan, hal negatif yang saya rasakan tentang proses pembelajaran. Yang sembilan, hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Yang kesepuluh, hal-hal yang akan saya lakukan pada pertemuan pembelajaran berikutnya. 11, hasil utama atau kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran ini. Dilanjut, Bu, lembar observasi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar, SD-nya udah tentu, ya. Mohon petunjuk Bapak Ibu kepala sekolah, guru, pengawas memberikan tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan skor 1, 2, 3, dan 4. Skor 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Aspek yang dinilai: 1, pembukaan pelajaran, yang kedua menggali pengetahuan awal, yang ketiga memberi motivasi yang dapat membangkitkan minat peserta didik, yang keempat menyampaikan tujuan pembelajaran, yang kelima menjelaskan subkonsep, yang keenam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti menggunakan media asli, gambar, dan lainnya. Ini nomornya salah ini, Bu. Oh iya, ini pendahuluan, Bu, ya. Maaf, Bu. Acara inti menjelaskan subkonsep, yang kedua menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti menggunakan media asli, gambar, dan lainnya. Yang ketiga, mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik melalui kerja kelompok. Yang keempat, membimbing peserta didik dalam kegiatan pengamatan atau mengamati. Yang kelima, membimbing peserta didik dalam kegiatan diskusi. Yang keenam, menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketujuh, menciptakan suasana pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Yang kedelapan, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi pembelajaran yang belum dipahami. Sementara di kegiatan penutup, yang pertama membimbing peserta didik untuk menyimpulkan, yang kedua melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang ketiga memberi tugas kepada peserta didik, yang keempat memberi penghargaan atau penguatan kepada peserta didik, yang kelima mampu mengelola waktu selama proses pembelajaran, 6 penutup pembelajaran. Di lembar observasi peserta didik, Bu,
itu masih dikosongkan kategori pengamatan. Yang pertama, antusiasme peserta didik saat berapersepsi. Yang kedua, perhatian peserta didik terhadap pendidik saat penyampaian materi. Yang ketiga, keaktifan peserta didik dalam bertanya. Yang keempat, keaktifan peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Yang kelima, keterampilan peserta didik dalam berpendapat atau mengkritik. Yang keenam, interaksi peserta didik saat melakukan diskusi secara kelompok. Yang ketujuh, keterampilan saat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedelapan, penampilan hasil kerja siswa dalam hal kelompok presentasi. Yang kesembilan, pengerjaan evaluasi hasil pembelajaran. Keterangan Bu keterangan nilai A, 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Di instrumen lembar observasi, formatnya jurnal sikap spiritual, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua mengucapkan salam sebelum dan sesudah belajar. Bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Oh, sama ini Bu. Menghormati teman yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Banyaknya itu udah di-skor di sana Bu. SB adalah sangat baik, PB perlu bimbingan. Format jurnal sikap sosial itu jujur, ya aspek yang dinilai, 1 jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli. Sementara di sini keterangan 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Itu ada SD-nya Bu. Pertanyaan, sejak Ibu menjadi kepala sekolah, masalah apa saja yang Ibu temukan di sekolah ini? Yang kedua, dari masalah yang Ibu sebutkan tadi, apa saja faktor atau akar masalah yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul? Yang ketiga, dari akar masalah yang Ibu sebutkan tadi, alternatif solusi yang bisa kita lakukan apa saja? Yang keempat, dari beberapa alternatif solusi yang Ibu uraikan tadi, solusi yang relevan, yang mana dan apa pertimbangannya. Yang kelima, berikut hasil analisis saya pribadi. Nah, survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua. Survei kepada peserta didik, lembar pernyataan untuk peserta didik. Itu Bu, itu langsung saja ke pernyataan peserta didik. Lanjut, Bu. Pak. Bu. Lanjut. Oh, lanjut ya. Yang ini pernyataan Bu, peserta didik senang mengikuti pembelajaran yang telah dipelajari dengan pendidik. Yang kedua, pendidik memperbolehkan peserta didik bertanya tentang apa saja kepada Bapak Ibu pendidik. Pendidik selalu memberikan pelajaran berbeda yang membuat peserta didik senang. Yang keempat, pendidik dan mau mengikuti keinginan peserta didik dalam belajar. Yang kelima, pendidik selalu memberikan motivasi ketika proses pembelajaran. Yang ketujuh, pendidik selalu membimbing dan mengarahkan peserta didik dengan penuh semangat dan senang hati. Nomor 8, pendidik selalu mengingatkan tugas dan hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Nah, itu tinggal checklist gambar yang di samping ini, Bu. Sementara yang kedua, survei kepada orang tua peserta didik, lembar pernyataan untuk orang tua. Itu berikan tanda checklist di kolom skor sesuai keadaan yang sebenarnya. Pernyataan 1, proses pembelajaran di sekolah yang bermutu. 1, menurut informasi yang diperoleh dari anak Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang cara mendidik mengajar selama ini? Apakah sudah sesuai?
Yang kedua, menurut informasi yang diperoleh dari anak Bapak Ibu, bagaimana pendapat tentang pemahaman mata pelajaran yang diberikan pendidik di sekolah? Yang C, menurut informasi yang diperoleh dari anak Bapak Ibu, sudahkah pendidik membimbing, mengarahkan, dan membantu peserta didik dalam belajar di sekolah ataupun melalui komunikasi ketika di rumah? Yang kedua, hasil dari proses pembelajaran yang berdampak pada kualitas SDM anak. Satu, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang informasi atau penjelasan dari pihak sekolah sehubungan dengan kemajuan anak Bapak Ibu, seperti pendidik mengundang orang tua anak dalam kegiatan sekolah. Nah, keterangan Bu yang ini 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Dilanjut, artefak hasil pembelajaran. Ini saya ambil bahasa Indonesia, Bu. Nah, salah. Kegiatan bahasa Indonesia ya. Ladan bahan, terus ada esai, Bu, hasil kerja. Nah, itulah, Bu, tugas saya. Mungkin ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.